Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Meskipun sekarang lagi banyak yang flu ini. Saya sendiri kena ini. Sudah tahap penyembuhan alhamdulillah. Nggih, dingin. Ada sampai 22 derajat katanya sekarang. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Maka kita minta dengan doa yang diajarkan para salafus sholih tentang Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit, ya, karena nyatanya yang bersyukur kepada Allah itu sedikit, ya. Jadi di antara tafsir yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya tentang Quran surah Saba ayat 13 ini menunjuk bahwa kabar ini benar, ya. Kabar ini benar kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, karena faktanya sedikit sekali di antara hamba-hambanya Allah yang bisa bersyukur. Nikmat sehat menjadi taat itu nggak semua orang punya. Buktinya sekarang yang ngaji pagi kan sedikit. Dibandingkan penduduk yang ada di sekitar sini yang mau ngaji seperti ini kan sedikit sekali. Memang firman Allah itu pasti benar, dan faktanya juga secara empirik benar. Maka ketika Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sesungguhnya sedikit di antara hambaku yang bisa bersyukur, maka kita menyambut dengan kalimat, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit itu. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di atas jalan yang Allah berkahi, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sebuah kenikmatan dan kemewahan luar biasa ketika kita hatinya dicenderungkan kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuat ringan di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, dan dijauhkan dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi ciri khas penduduk sorga. Ketika kita membahas tentang satu hadis di hadis Arba'in keempat dulu, tentang penciptaan manusia beserta takdirnya, ketika Rasulullah bersabda, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya di antara kalian diciptakan oleh Allah itu 40 hari dalam kondisi sebagai nutfah. Nutfah itu setetes air mani, 40 hari. Kemudian summa yakunu alaqah mislad dzalik. Kemudian dalam bentuk alaqah atau segumpal darah mislad dzalik, semisal itu. Diperdebatkan di kalangan para ulama, mislad dzalik di situ 40 hari atau sama-sama di dalam 40 hari yang sama. Karena ilmu kedokteran belakangan membuktikan bahwa 42 hari itu sudah terbentuk janin itu. Ini menimbulkan hukum fikih yang berbeda. Dan saya baca di beberapa riwayat hadis Muslim, ternyata memang betul di riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan 42 hari itu sudah terbentuk memang. Padahal kalau menurut hadis yang Ibnu Mas'ud, kesannya 120 hari baru ditiup roh. Karena
inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawma nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah. Summa yakunu alaqah misla dzalik, kemudian dalam bentuk alaqah, itu juga 40 hari. Kemudian summa yakunu mudghah, dan segumpal daging misla dzalik 40 hari. Baru kemudian summa yursalu ilaihil malak, baru kemudian Allah kirimkan malaikat fayanfuhu fi ruh, kemudian ditiupkan roh. Sehingga dari hadis ini disimpulkan 40 120 hari, 4 bulan baru kemudian dikasih roh. Ini kan soalnya kalau misalnya kegugurannya baru 2 bulan, itu belum dihitung sebagai manusia menurut hadis ini gitu. Ternyata pemahaman hadis ini berkembang di ulama kontemporer, menyebutkan bahwa 40 itu sebenarnya bukan 40 120, bukan, tapi 40 di hari yang sama itu 40 harian. Dan di hadis lain disebutkan bahwa mulailah terbentuk di usia 42 hari. Dan ilmu kedokteran sekarang membuktikan memang di situ ini. Makanya ya kita menghormati pendapat yang 120 hari, tapi juga menghargai pendapat yang memang disesuaikan dengan ilmu kedokteran yang berkembang sekarang. Nah, di bagian akhir dari hadis itu disebutkan tentang inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga, hatta, sampai jarak antara dirimu dengan surga itu ila diro, kecuali tinggal sejengkal saja, sehasta. Tapi kemudian ada kalimat fayasbiqu alaihil kitab, tapi dia terdahului oleh kitab, maksudnya di lauhul mahfuz dia tertulis penduduk neraka. Kemudian tiba-tiba di akhir hidupnya fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha, maka dia dibalik oleh Allah pikirannya, kemudian dia beramal dengan amalan neraka dan masuk neraka. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Sementara ada orang yang inna ahadakum, ada di antara kalian ya'malu bi amalil ahlin nar, beramal dengan amalan-amalan buruk penduduk neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka ila diro, kecuali tinggal 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi orang ini terdahului kitab dulu di lauhul mahfuz tertulis sebagai penduduk surga. Maka tiba-tiba di akhir masa fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, kemudian dia dibalik dalam waktu beberapa waktu saja, kemudian dia masuk surganya Allah. Maka kita ingat hadis yang lain bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amal itu bergantung kepada akhirnya. Nah, kita hubungannya dengan kita pagi ini, maksudnya kita berharap istiqomah supaya di akhirnya baik gitu. Walaupun kita sudah rajin, tapi tidak ada kepastian kita akan tetap rajin sampai akhir masa. Maka kita hitung poin per poinnya, maksudnya hari per harinya. Saya pernah melihat nih pertandingan bulu tangkis itu, ketika menang ditanya rata-rata jawabannya gini, coba jangan perhatikan gimana tips untuk menangnya. Ya, kita mikirnya nggak menang, mikirnya adalah poin demi poin. 1 poin saya dapat 1 poin, jadi berusahanya di poin-poin itu, okay. Nggak mikir 21 poin, yang dipikirkan adalah 1 poin ini, 1 poin ini, 1 poin ini. Menurut saya bagus itu. Jadi kita mengupayakan hari ini kita berbuat baik apa, sudah lewat 1 hari, hari besok kita berbuat baik apa. Karena apa? Karena kita akan dilihat dari akhirnya. Makanya perhatikan ini, orang-orang yang hatinya baik, insya Allah nanti di akhir masa, walaupun mungkin dia kelihatan jahat hari ini, akan dibalik oleh Allah. Sebaliknya, orang yang hatinya nggak benar, mungkin dia terlihat rapih, rajin di sisi manusia, tetapi bisa jadi di akhir masa dia dirubah oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan riwayat Sahal menunjukkan hal ini. Ketika Rasulullah berperang, kemudian Rasulullah istirahat di tengah-tengah peperangan, sahabat pun berkumpul. Kemudian seorang sahabat mengatakan, tidak ada yang lebih baik yang dibandingkan sahabat fulan, karena tidaklah ada orang yang terpisah dari kelompoknya, orang non muslim, kemudian terpisah, maka dikejar oleh dia dan ditikam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga dia membunuh lawan sangat banyak. Kemudian Rasulullah mendengar, Rasulullah menjawab, sesungguhnya dia ahli nar, sesungguhnya dia penduduk neraka jahanam. Maka ini membingungkan para sahabat, sehingga seorang sahabat mengikuti kegiatan orang itu ketika dilanjutkan peperangannya, sampai kemudian dia melihat sebegitu semangatnya dia, sehingga membunuh banyak musuh. Tapi di akhir masa kemudian dia luka sangat banyak dan dia tidak kuat menahan lukanya, dia letakkan pedang dan
dia bunuh diri. Maka kemudian orang itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, benar yang engkau katakan, sesungguhnya yang bersangkutan meninggal dengan bunuh diri. Nah kalau ditarik, mengapa bisa terjadi? Karena dia hatinya itu nggak benar, dia itu melakukan tidak karena Allah. Maka kita hari ini koreksi. Kita termasuk orang yang dipilih sedikit sekarang, yang mau subuh seperti ini ngaji kan sedikit. Tapi kita koreksi lagi hati kita. Kita sudah tulus karena Allah atau belum? Kalau belum, khawatir nanti di akhir masa dirubah. Sebaliknya kita melihat orang-orang yang belum rajin, bisa jadi hatinya sebenarnya meronta-ronta ingin baik, tapi belum ada kesempatan. Nanti tiba-tiba di akhir masa dia baik. Nah ini menjadi peringatan buat kita untuk selalu bisa memanfaatkan setiap detik demi detik kehidupan kita di dalam kebaikan. Sesungguhnya Allah titipkan seluruh nikmat kepada kita dalam rangka untuk menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya itu. Kita tidak tahu kita lebih di mana, kurang di mana. Maka kelebihannya Allah titipkan kepada kita, pastikan menjadi sebuah kendaraan yang baik untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya Allah kita muhasabah saja nih, muhasabah tentang amal yang sudah kita lakukan, mumpung masih Al-Muharram ini, masih Muharram. Jadi tentang amal yang sudah kita lakukan di masa lalu, dan kita berharap ke depan menjadi lebih baik, karena kita tidak tahu sisa umur kita berapa. Di antara tanda dekatnya saah, dekatnya kiamat adalah banyaknya kematian yang mendadak. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang. Di antara moda transportasi yang paling cepat mengambil nyawa ya motor nih sekarang. Kalau kita lihat data statistik, dalam sehari aja di Jogja mungkin lebih dari 5 kecelakaan mungkin nih. Saya lihat info Jegatan Jogja atau apalah nih yang di Facebook itu, kecelakaan di Kentungan, kecelakaan di Jalan Godean, kecelakaan di jalan ini sehari rata-rata 5 lebih kadang-kadang. Mungkin 2 diantaranya meninggal. Keponanya Pak Tovan baru aja, belum sebulan nih Pak, baru 2 minggu, 34 tahun, ternyata dicabut di jalan, ditabrak oleh kendaraan yang lain, dan begitu banyak nih, tidak memilih. Ya, anggota DPR kan banyak banget tuh kemarin yang di jalan tol itu ada 2-3 orang juga. Artinya bahwa nubuah dari Nabi Muhammad SAW tentang datangnya hari kiamat itu sudah terlihat nih sekarang, karena banyak banget kematian yang mendadak, itu banyak banget. Seringkali kita mengatakan wingi wis karo aku ngobrol-ngobrol nih, saiki wis dicabut. Saya masih ingat di kalimatnya tetangga saya namanya Busum, punya warung di dekat saya itu, bilang sama istri saya itu kalau mau ngaji Quran nggak mau putus, mau terus-terusan ustazah. Nah, kenapa? Lah jenengan tahu itu kemarin saudara saya itu barusan buka bersama bareng saya, besok paginya meninggal gitu. Masih sehat, ngobrol-ngobrol. Saya pengennya kalau mati ya sudah bawa Quran gitu. Sederhana tuh itu alasannya, tapi bener gitu, bener, Masya Allah gitu. Nah, maka sekali lagi kita tidak tahu umur kita sampai kapan, maka tugas kita adalah memperbaiki amal yang ke depan. Kalau yang kemarin sudah dicatat, sudah ditulis dalam kitab, yang kita akan baca ulang nanti, kita berusaha perbaiki ke depan. Allah berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat 34 nih, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Jadi di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat nih. Yang tahu hanya Allah saja. Kemudian dikatakan wa yunazzilul ghaidz, Allah lah yang menurunkan hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dulu udah pernah saya sampaikan, Azizah itu waktu mau lahiran malam Senin di USG, laki-laki cetro, ini laki-laki Pak. Pak dokternya bilang ini laki-laki nih, pagi Senin lahir wedok. Ya, jadi memang yang mengetahui yang di dalam rahim hanya Allah saja. Nah, kemudian Allah menyebut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Kita punya rencana besok mau kemana, sebatas rencana. Adapun yang terjadi besok itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan tidak seorang pun tahu
dengan cara apa dan di mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, dari sini kita tahu bahwa apa yang terjadi ke depan kita tuh nggak tahu sama sekali. Kita blank di situ. Kalau di jalan itu apa namanya apa? Blank spot atau apa yang nggak kelihatan itu loh. Ya, itu. Nah, hidup kita tuh seperti itu. Ke depan kita nggak tahu. Karena Allah menyebut tidak seorang pun mengerti apa yang terjadi besok, tidak seorang pun mengerti dengan cara apa dan di mana dia meninggal. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Ini Allah yang tahu tentang kunci-kunci yang ghaib. La ya'lamu illahu. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia Allah yang mengetahui apa yang di darat dan di laut. Ini untuk apa? Menjadikan kita itu kemudian merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kita pengetahuannya sedikit. Sementara Allah mengetahui semuanya. Sebenarnya baca ayat ini kita langsung ya Allah, saya itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa maksudnya itu. Saya pernah bacakan ayat ini di depan para pendidik. Beliau banyak yang menyadari, iya ya ternyata kita tuh nggak ada apa-apanya ilmunya. Karena bahasa Allah mengetahui apa yang di bumi, apa yang di langit, apa yang di laut. Itu menunjukkan bahwa yang lain itu kecil banget gitu. Orang ahli fisika itu hanya ahli di bidang fisika, ahli kimia hanya ahli di bidang kimia. Hanya masing-masing bidang saja gitu. Tapi untuk mengetahui seluruhnya sulit. Keadaan di laut dalam sana itu ada kehidupan kan gitu. Padahal kapal yang kuat banget aja masuk ke dalam pecah gitu, karena tekanan kan, ilmu tekanan. Betapa Allah itu ilmunya sangat luas. Kemudian dikatakan tidak ada sebutir biji pun dalam penggelapan malam di bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering kecuali Allah mengetahui semuanya itu. Nah, ini sekali lagi untuk merendahkan diri kita bahwa kita tuh butuh Allah, kita butuh dibimbing oleh Allah untuk menjalani sisa umur. Kita berusaha, ini muhasabah, kita berusaha untuk agar sisa umur ini penuh dengan kebaikan. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita ingin. Bagaimana nasib kita di akhirat? Itu yang kita pikirin. Kita di dunia bisa melihat, orang berlomba secara ekonomi pun terlihat siapa yang maju, siapa yang belum. Kalau belum maju harus bagaimana kan gitu. Di akhirat juga nanti begitu. Ada dalam tanda kutip tingkatan-tingkatan, bahwa surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal solehnya. Maka membangun ekonomi kita di akhirat itu menjadi jauh lebih penting, jauh lebih penting. Jikalau hari ini kita punya pembantu misalnya, sangat mungkin nanti di akhirat dia kedudukannya lebih tinggi dari kita. Dan ini banyak terjadi. Kalau kita melihat dalil, akan banyak terjadi orang-orang yang dulunya dia punya pembantu, di rumah misalnya punya pembantu, tapi pembantu ini mungkin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah. Ketika nanti dibangkitkan, ini jauh banget di posisinya. Yang pembantunya ini justru pada posisi mansilah yang tinggi. Nah, maka sekali lagi, muhasabah kita adalah bagaimana kita memanfaatkan sisa umur untuk meningkatkan mansilah kita di yaumil akhir kelak. Jadi kalau di dunia saja kita bisa melihat, mengukur bahwa ada tingkatan-tingkatan secara ekonomi, maka demikian juga di akhir ada tingkatan-tingkatan mansilah. Nah, contoh yang paling menakjubkan adalah kisahnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, pemimpinnya kaum Aus. Di Madinah salah satu adalah kelompok Aus. Pemimpinnya namanya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Beliau itu masuk Islam itu di tahun 1 atau kedua Hijrah.
Padahal dia meninggal sekitar 7 tahun lah. Dia hanya berislam itu 7 tahun. Mu'ad itu, Sa'ad bin Mu'ad itu. Tetapi Rasulullah mengabarkan ketika beliau meninggal, arsy Allah itu bergetar. Boleh bayangin, hidup 7 tahun di dalam Islam, tapi amalnya mampu menggetarkan arsy Allah. Ini kabar dari Nabi Muhammad SAW, saking berbobotnya amal dari Sa'ad bin Mu'ad. Ini jangan baca deh Sa'ad bin Mu'ad itu kayak mana itu. Caranya dia beramal itu memang menakjubkan. Nah, untuk mengawali muhasabah kita, saya akan bacakan asar dari Fudail bin Iyad. Saya ke belakang hidungnya sebentar, agak keganggu ini. Jadi ada kisah dari Fudail bin Iyad. Jangan tahu nanti juga baca sejarahnya Fudail bin Iyad itu kayak mana. Saya kalau baca sejarahnya beliau itu nangis sendiri gitu. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala pernah berkata kepada seseorang. Ini kisah yang sangat menakjubkan, yang nanti kalau dihubungkan dengan hadis sama persis dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, dia bertanya kepada seseorang yang datang ke beliau, berapa usiamu? Gitu pertanyaannya. Berapa usiamu? Orang itu menjawab 60 tahun. Orang itu menjawab 60 tahun. Maka Al-Fudail berkata, berarti kepada orang itu, berarti sejak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Tuhanmu dan hampir-hampir saja engkau sampai kepadanya. Kalau dihubungkan dengan hadis, a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Maka ketika Fudail bertanya kepada seseorang, umurmu piro? 60. Oh, berarti sejak 60 tahun yang lalu kamu tuh berjalan menuju kepada Allah dan sudah hampir sampai nih kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan besar buat kita nih. Coba dengan pahami kalimat-kalimatnya, menakjubkan nih. Jadi ini kan kalau kemudian kita tarik, kita juga bisa bertanya, umurmu saiki piro gitu kan. Muhasabah 50. Oh, makin dekat. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang terkait dengan ini, betul Quran surah Al-Insyikah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Gitu. Ini sama toh dengan kalimatnya siapa? Kalimatnya Fudail. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya engkau telah bekerja keras berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan menemuinya, kata Allah. Menemui Allah maksudnya. Sama toh? Redaksinya sebenarnya sama ini. Makanya kalau kita bacaan Qur'annya banyak, kalimat-kalimat yang keluar sebenarnya kalimat-kalimat yang semisal Al-Qur'an. Makanya sering saya katakan di sisa umur itu berinteraksilah banyak dengan Al-Qur'an. Baca setiap hari Quran, artinya, tafsirnya, gitu. Sehingga kita tahu banyak. Mendengar hal itu, orang itu mengatakan lazim. Jenengan pun mungkin akan mengatakan bersama. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lazim. Jenengan dikatakan, loh, jenengan syarat lo harap mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang kita bilang astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu nih, lazim. Dia pun begitu. Orang ini pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Al-Fudail berkata lagi,
Ata'rifu tafsirahu? Kamu tahu nggak tafsir dari kalimat yang kau ucapkan itu? Maksudnya kalimat apa? Nah itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu tahu nggak tafsir barusan kalimat itu? Maka orang itu mengatakan, fasirhu lana ya Aba Ali. Terangkan tafsirnya kepada kami wahai Aba Ali. Karena Fudail itu punya anak namanya Ali, makanya dia dikatakan wahai Aba Ali. Takulu inna lillahi abdun wa ilaihi raji'un, kata Fudail. Sesungguhnya engkau baru saja mengatakan, mengakui bahwa engkau itu milik Allah dan engkau itu hambanya Allah dan engkau akan kembali. Jadi kita sadar ketika mengucapkan inna lillahi, saya itu miliknya Allah, saya itu hambanya Allah, saya akan kembali. Sadar sepenuhnya maksudnya itu kalimat ketika mengucapkan itu. Sehingga punya efek pada jiwa yang luar biasa. Kemudian dikatakan, faman alima annahullahi abdun, barang siapa yang merasa mengerti bahwa dirinya adalah seorang hamba, wa annahu ilaihi rajiun, dan dia tahu sadar sepenuhnya akan balik kepadanya. Ini kata-kata Abu Fudail. Fal ya'lam annahu mauqufun, ketahuilah maka dia itu yang hamba itu yang akan balik itu akan dihentikan. Mauquf itu sebuah keadaan akan dihentikan di hadapan Allah. Ketika kita dibangkitkan nanti kita akan dihentikan berhadapan-hadapan dengan Allah. Setiap kita loh, setiap kita. Waman alimahu annahu mauqufun, barang siapa yang tahu bahwa dia akan dihentikan oleh Allah, akan diberdirikan di depan Allah. Fal ya'lam annahu mas'ulun, ketahuilah dia pasti akan ditanyai oleh Allah. Ini coba. Banyak sering saya katakan kalau membuka ceramah, mudah-mudahan kita bisa memberikan jawaban yang baik, jawaban yang pantas pada Allah. Maksudnya ini. Siapapun yang sadar akan dihentikan atau akan berdiri di hadapan Allah, maka sadarlah bahwa kalian akan ditanya oleh Allah tentang seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekecil apapun, detil ditanyakan oleh Allah. Matamu dipakai untuk apa, hartamu untuk apa, nyawamu untuk apa, umurmu untuk apa, tanganmu untuk apa, kakimu berjalan kemana, ditanya seluruhnya detil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waman alima, barang siapa yang mengetahui annahu sesungguhnya mas'ulun, dia akan ditanyai, maka dikatakan falyu'idda lisu'ali jawaban, maka pastikan siapkan jawaban terbaik. Kapan menyiapkannya? Sekarang, karena kita akan ditanya setiap waktu yang lewat. Kita akan buka YouTube 10 menit, nonton apa? Nonton berita politik. Ya Allah, pantas gak kira-kira? 10 menit berlalu dulu, nonton apa? 10 menit berlalu, nonton berita-berita karu-karuan. Pantas nggak ini kita menjadi jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak pantas kan? Coba jadi katanya. Makanya kalau mau apa-apa, ini kalau tanya kepada saya tentang waktu yang 10 menit berjalan ini, pantas nggak? Malu nggak saya di hadapan Allah? Coba, ini kalimatnya Fudail bin Iyad, orang yang tadinya kayak mana jadi kayak mana. Itu kan perubahan luar biasa Fudail itu. Masya Allah. Kemudian orang ini pun termenung. Lalu dia bertanya, lalu jalan keluarnya untuk saya apa wahai Fudail? Saya sudah 60 tahun. Kira-kira hidup saya kan tinggal sebentar, Rasulullah saja segitu umurnya. Berarti sisa umur saya kan sedikit banget ini. Lantas apa jalan keluarnya? Maka kemudian beliau mengatakan, yasirah, mudah. Nah, ini kabar gembiranya. Kata Fudail, mudah solusinya. Mahia, apa itu wahai Fudail? Tanya laki-laki tersebut. Maka kemudian Fudail berkata, tuhsinu fi manaqiya yugfaru laka ma madha. Kata Fudail, gunakan sisa umurmu untuk selalu di dalam amal baik. Maka kalau kau lakukan itu, mungkin sisa 1 bulan, mungkin sisa 1 tahun, mungkin sisa 1 minggu, pastikan tuh sisa itu baik, amal baik. Kata Fudail, maka Allah janjikan
engkau akan diampuni dosa yang lalu seluruhnya dan dosa yang akan datang ini, sisa ini. Jadi ini Masya Allah, ini keberkahan. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti saya bacakan. Fa innaka in asa'ta fima naqiyya, jikalau engkau di sisa umur kok kowe gawe elek, ya kita nggak tahu kan, kita nggak tahu sisa umur berapa tahun ini. Cuma kalau 60 udah deket kata hadis. Sama-sama nggak tahu kita, atau seminggu, sebulan. Pokoknya nek sisa umur sejak kita dengar seperti ini nih. Jadi kalian kan sudah dengar hadisnya ini, sudah dengar kisahnya dan dengar hadisnya. Kemudian jangan kok berbuat baik terus, maka yang lalu itu diampuni. Sebaliknya, jikalau kau gunakan sisa waktumu untuk keburukan, uhitta bima madha wa bima baqiya, maka engkau akan disiksa terhadap apa yang lewat dan apa yang akan datang. Jadi solusinya apa? Sisa umur beramal baik terus menerus itu. Karena kita sama-sama tidak tahu umur kita berapa. Nah, ini fungsinya di antara kita bertemu ngaji seperti ini untuk mengingatkan agar kita di dalam kebaikan. Nah, ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah bersabda, "Man ahsana fima baqi, ghufirallahu ma madha." Kata Rasulullah, barang siapa yang berbuat baik di sisa umurnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan di masa sebelumnya, kata Rasulullah. Sama toh dengan yang disampaikan oleh Fudail, ya kan? Kemudian waman asaa fima baqi uhidda bima madha wa ma baqi. Barang siapa yang di sisa umurnya dia berbuat dosa-dosa, maka dia akan disiksa atas dosa yang lalu dan dosa di sisa umur itu. Ini sama dengan kalimatnya Fudail bin Iyad. Nah, apa muhasabah kita terhadap kisah ini? Kita sama-sama tidak tahu posisinya. Kita akan mati kapan? Nggak ada urusan muda atau tua ini. Ya kan? Nggak ada urusan muda atau tua. Yang kita tahu bahwa informasi yang sampai kepada kita bahwa kita disuruh di sisa umur sebaik mungkin. Makanya dengan lihat nih terkait dengan hadis yang saya sebutkan tadi tentang takdir tadi. Ada orang yang beramal baik, ujung-ujungnya elek malah mlebu neraka. Orang sing elek, terus kemudian baik mati masuk surganya Allah. Berarti kesimpulannya yang penting tuh ujungnya baik, ya kan? Dari hadis tadi kita tahu bahwa untuk membuat orang masuk surga ujungnya baik. Makanya Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung kepada akhirnya. Nah, sekarang posisi kita secara hitung-hitungan, kita tuh nggak tahu ujungnya di mana, ya kan? Kita nggak tahu ujungnya di mana. Maka anggaplah setiap waktu tuh ujungnya kita itu. Bagaimana kita menghadirkan setiap waktu itu adalah ujung kehidupan kita. Tetangga saya barusan kemarin jam 4 pada asar. Orang rajin ini Pak Jamal namanya. Istri saya mau ngajar tahsin di lingkungan yang kebetulan kan lingkungan situ. Terus, "Mi kok mulai cepet Mi?" "Pak Jamal situ ya." Ya kok situ kan sehat toh. Lagi sare tadi jam menjelang asar lah. Mungkin pada dhuwur sare, asar dibangun ini biasa ke masjid tuh niku. Orang tangi jebule meninggal. Subhanallah. Ya, mengagetkan. Nanti saya layat ke sana insya Allah hari ini. Subhanallah. Jadi nggak ada urusan tua atau muda, sehat atau sakit. Yang penting kita tahu dengan kisah ini bahwa anggaplah seluruh dari kehidupan kita adalah ujung. Sehingga kita bisa memanfaatkan walaupun hanya sehari itu dalam kebaikan. Kalau sehari itu kita baik terus, insya Allah apa yang lalu dihapus. Bagaimana Rasulullah bersabda tadi, "Man ahsana fima baqi, ghufirallahu ma madha." Barang siapa yang di sisa umurnya dia berbuat baik, maka dia akan diampuni dosa-dosa. Makanya jenengan coba perhatikan orang-orang yang dasarnya orang baik, walaupun maunya elek, ketoke di sisi manusia. Dan saya menyaksikan seperti itu enggak satu atau dua kali. Orang tiba-tiba tuh sebulan rajin banget. Ini orang sebelumnya nggak pernah ke masjid, dulunya rajin ke masjid, kemudian ada masalah di masjid itu dengan salah satu tokoh yang kemudian bermasalah dengan saya juga. Ini kaum rois tapi jan, subhanallah, kalimat-kalimatnya nggak enak banget. Sehingga orang ini masjid, ini rumahnya, bayangin,
Nih, nggak pernah ke masjid lagi. Kenapa? Alasannya aku nggak mau ketemu sama orang itu. Bayangin. Saya juga sama. Saya tuh nggak ke masjid itu sekarang. Saking nggak kuatnya nih lihat orang itu. Subhanallah. Tetapi dasar ini orang yang bukan orang baik. Subhanallah. Saya masih ingat betul nih. Dia 1 bulan tuh rajin sampai Jumat terakhir tuh saya pas belum ngisi di situ, dia duduk di saya dilalai waktu itu saya kok pandangan mata ke orang itu terus. Karena kebetulan anaknya itu dengan saya cukup dekat nih. Anak-anaknya beliau gitu, pengurus kampung di situ itu dekat dengan saya tuh. Ini orang seolah-olah tuh saya tuh kayak ketarik ke sana aja gitu. Jadi ceramah itu, khotbah itu nontonnya itu terus. Lah, Sabtu pagi diajak istrinya ke pasar sini, pasar Niten. Pak, tumbas barang-barang pasar Niten. Ya, diantar. Habis pulang, duduk rebahan, meninggal. Bayangin, anaknya tuh ketemu saya tuh sampai nangis di saya, terus hampir mungkin 1/4 jam. Oh, gitu. Anak laki-lakinya yang paling gede. Saking ngegetnya itu. Tapi orang ini dibuat baik di akhir masa, maksud saya. Yang ingin saya ceritakan. Walaupun sempat ada problematik, mungkin artinya jangan-jangan aku kayak orang yang masjid, jangan kayak yang masjid nih, ya Allah, mungkin. Bayangin ada kisah seperti itu nih. Dan ini kisah-kisah yang nyata di zaman sekarang. Jadi itu nih, poinnya Rasulullah jelas menyampaikan bahwa barang siapa yang di sisa umur yang kita tidak tahu, nek kayak ngerti ngono, kurang setahun, kok gak api sesasi terakhir. Masalahnya kan kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Memang secara statistik menunjukkan nek sing tua ki lebih dhisik, statistik mengatakan begitu, tapi kan nggak selalu, ya kan? Statistiknya sing tua ya disian lah, gitu. Makin dekat dan dibuktikan memang di dunia ini ya, secara statistik ya memang yang tua 1 tahun terakhir ini yang meninggal di atas 60 tahun lebih banyak lah. Tetapi kalau kita hitung pribadi per pribadi kita, nggak ada urusan tua atau muda. Potensinya sama, 50% hidup, 50% mati, begitu. Iya kan? Setiap kita bangun, potensinya hidup 50%, mati 50%. Kalau kita ukur individu, bukan ukur apa yang terjadi di masyarakat. Coba nih. Maka sekali lagi, Allah tidak memberikan udzur. Kalau orang sudah diberi 60 tahun kok juga belum baik, itu nggak dikasih udzur. Bahkan sebagian ulama mengatakan 40 tahun berdasarkan Al-Ahqaf 15. Berdasarkan Quran surah Al-Ahqaf 15 ada perintah dari Allah untuk mulailah merunduk kepada Allah di usia 40. Jadi dengan lihat Ahlul Madinah itu kan malik kepada kan maliki. Ahlul Madinah itu di antara yang mereka pegangi setelah umur 40 tahun dilepaskan seluruh dunianya. Jangan perhatikan. Bahkan itu berlaku sampai sebagian penduduk Madinah sampai hari ini. Penduduk Madinah itu kalau udah 40 tahun itu bahkan Pak Eko, relasinya Pak Eko itu diputusin. Relasi-relasi nggak penting. Karena dia mau konsentrasi ibadah. Penduduk Madinah itu kalau udah 40 tahun itu sudah lepaskan seluruh urusan dunianya, kemudian dia konsentrasi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di Indonesia 40 tahun lagi moncer-moncernya. Politikus lagi jadi bupati. Lagi moncer-moncernya. Bisnis mungkin lagi berkembang-berkembangnya. Kalau Pak Eko, alhamdulillah sekarang sudah dipasrahkan ke menantu, Masya Allah. Yang benar itu seperti itu. Kalau kita melihat penduduk Madinah, ini fakta. Kalau 40 tahun itu sudah ya siap-siap, betul-betul menyiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perilaku dari Ahlul Madinah. Insya Allah sampai hari ini. Makanya kadang-kadang orang-orang Arab itu umur-umur 20 tahun ini pecicilan. Kadang-kadang belum haji loh mereka. 30 tahun belum haji kadang-kadang. Karena isi pengen pecicilan katanya. Tapi begitu masuk 40 langsung pet gitu. Masya Allah. Ya sekali lagi kita di Indonesia sepertinya kebalik. Politikus itu kan lagi moncer-moncernya kalau umur 40-an. Lagi dahsyat-dahsyatnya kejebak dengan dunia maksudnya. Subhanallah. Padahal di Al-Ahqaf 15 disebutkan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha. Di situ nanti dikatakan wa balagha as-sudah, kemudian wa balagha arba'ina sanah, maksudnya wa balagha arba'ina sanah kalau sudah sampai 40 tahun
Kalau Allah perintahkan Robbi ausidni an askur dan seterusnya itu kan peringatan ketika umur 40 tahun. Nah makanya pagi ini saya sedang mengajarkan pada diri sendiri dan yang hadir semuanya tentang kalimatnya Fudail yang dengan cara apa sih kita memanfaatkan sisa umur. Nah ini saya mengambil dari beberapa pendapat ulama. Yang pertama, jangan tunda kebaikan. Ini karena kita poin per poin, ya kan, hari per hari. Karena kita nggak tahu, kita anggap saja ini ujung waktu kita, maka jangan tunda kebaikan. Pokoknya setiap detik kita kebaikan. Kalau ada kerentek ingin berbuat baik, langsung. Di tengah jalan lihat orang susah, kita pengen ngasih langsung. Jangan ditunda. Begitu ditunda, langsung ditutup pintunya. Karena kerentek itu adalah hidayah dari Allah. Kerentek ingin ngasih keponakan langsung. Jangan nantilah, begitu nanti pintu nanti tertutup, peluang itu pun hilang. Mas Denny RT, kerentek pengen program yang bagus Mas Denny, langsung Mas Denny, langsung pokoknya, langsung diimplementasikan. Pokoknya ada kerentek yang baik langsung. Sebaliknya, nek kerentek elek langsung ditahan. Mau kepikir yang jelek langsung ditahan, jangan dilanjutkan. Kerentek pengen gawe sing elek langsung ditahan. Nah ini mengoptimalkan sisa umur. Para ulama menyebut pokoknya kita berdalil dengan beberapa ayat, yang antaranya adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-Imran 133. Kata-kata wasari'u itu bersegera. Jadi ini perintah Allah. Maka Rasulullah menyebut dalam satu hadis, tergesa-gesa untuk tidak tergesa-gesa untuk sebuah urusan itu adalah kebaikan, kecuali urusan akhirat. Gitu, ora gerusa-gerusu di dalam menangani sebuah urusan itu adalah kebaikan, kecuali untuk urusan akhirat itu harus gerusa-gerusu. Paham nggih? Harus gerusa-gerusu. Justru untuk anak itu harus gerusa-gerusu, bukan ditunda-tunda. Maka bahasanya wasabiku ila maghfirah. Bersegeralah, kata Allah, kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini biasanya dibaca ketika silaturahim. Silaturahim biasanya pakai ayat ini. Atau sabiku dalam ayat lain, sabiku ila maghfirah. Sabiku itu berlomba-lomba. Namanya perlombaan kan cepet-cepetan. Itu perintah Allah. Makanya saya sampaikan dengan di masjid, salah satu masjid, kaum roisnya itu sekarang mengadakan kajian sendiri. Yang kajian itu tuh tidak menyarankan ibadah. Kajian tidak menyarankan ibadah, Pak Topan. Sing penting berharap karo Gusti Allah, sing penting ngarep karo Gusti Allah, rahmate Gusti Allah luas. Wah, sing jenggang-jengking untuk mlebu surga, begitu. Subhanallah. Padahal di sini perintahnya apa? Kon cepet-cepet Gusti Allah. Atau wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah, wa fidzalika, untuk yang demikian itu maksudnya surga. Falyatanafasil mutanafisun. Kalian tuh berlomba-lomba, uyak-uyukan berlomba-lomba. Nah, ini menunjukkan bahwa sisa umur itu harus dalam kebaikan dengan memanfaatkan setiap kerentek kebaikan langsung. Kerentek pengen telepon sedulur, telepon langsung. Kerentek pengen telepon ke bapak ibu, telepon langsung, gitu loh maksudnya itu. Kalau ditunda nanti udah hilang lagi kesempatannya, ya kalau masih hidup. Kalau enggak, kerentek pengen ngobrol dengan anak, menyiapkan waktu dengan anak, langsung, gitu. Itu hal ini penting banget ini. Kerentek pengen ngobrol sama istri, punya waktu untuk istri ngobrol-ngobrol. Jangan seperti orang zaman sekarang ini. Pak Tono sering cerita tuh, Pak Tono mana Pak Tono? Pak Tono cerita kalau apa di warungnya Pak Tono, ini cerita di Pak Tono cerita. Di warungnya Pak Tono itu kadang-kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu sebaya pacaran di sebelah kono. Itu asik. Kata Pak Tono, saya ngerti Ustaz, mana yang pacaran, mana yang enggak. Nek wong pacaran iki ketok. Ada gitu. Karo bojone, Pak, aku pengen ngobrol ini. Cepet to, ngomong kayak cepet rampung, aku kayak lu. Nah, ini kan berarti masalah nih, sisa umur dengan masalah. Nah, yang ini. Pak Tono itu sampai hafal ya, mana yang pacaran, mana yang tidak, Pak Eko katanya. Wong sing pacaran iki ketok, kayak wong sing selingkuh iki ketok. Ciri-cirinya piye gitu. Tanya Pak Tono nanti. Yang kedua, jangan remehkan kebaikan yang kecil sedikit pun. Nggih. Jadi di sisa umur ini,
Kan kita nggak semuanya juga punya. Sehatnya banyak yang nggak sempurna. Sugih ora pati-pati sugih. Gitu. Ya pokoknya potensi akhir di hidup kita itu apa tuh? Maka jangan remehkan sekecil apapun potensi yang Allah titipkan kepada kita untuk dirubah menjadi kendaraan menuju akhirat. Ini pesan dan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali remehkan kebaikan atau sesuatu walaupun sangat sedikit. Dikatakan walau antalqo akhoha biwajhin talikin. Sampai pun engkau nggak punya apa-apa, hanya punya keluar dari rumahnya, kemudian memperlihatkan wajah baik kepada tetanggamu. Itu kan nggak modal itu, ya kan? Saking misalnya miskin banget, terang popo yo wis lah. Saya ingin memanfaatkan hari ini untuk berbuat baik, sekedar keluar rumah, senyum dengan tetangganya, kata Rasulullah ini. Bayangin, artinya walaupun dengan modal sekedar mungkin senyum, kalau kita ikhlas karena Allah, pengen dapat ridho Allah, bisa jadi masuk surga karena itu. Bahkan banyak orang-orang yang bangun masjid besar malah orang itu apa-apa banyak. Iya enggak? Dia merasa kuat kemudian bikin masjid dinamai atas nama dirinya. Ini berat itu resikonya. Nah gimana ketahuan terus sepanjang masa itu? Di tempat saya itu masjid. Makanya kadang-kadang ibadah-ibadah besar itu kadang-kadang malah nggak bermanfaat. Jadi kan lihatlah sejarahnya. Ternyata yang nolongin orang-orang di sana malah justru ibadah-ibadah yang dianggap kecil. Yang saat itu justru dia berharap betul kepada Allah, nggak berharap manusia. Kalau banyak kadang-kadang kita berpotensi harapan dari manusia, ya nggak? Ya nggak sih? Sepertinya berpotensi lah, berpotensi. Sodako paling ngakeh dengan berpotensi untuk berharap penilaian manusia. Nggak juga harus seperti itu, tapi berpotensi, ya nggak? Nah ini, ya coba seperti itu. Makanya Rasulullah menyebutkan la tahkirona minal ma'rufi syai'an, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi ahika laka sodaqah. Wajah baik, senyummu kepada saudaramu adalah sodakoh. Sodakoh. Dikatakan juga, cegahlah dirimu dari api neraka walau bisiki minat tamroh, walaupun hanya dengan separuh kurma. Nah separuh kurma itu udah gini pinten, tapi Rasulullah mengatakan ya cegah dengan itu. Oh isomu kui bisa jadi separuh kurmamu itu bernilai seperti 10 miliarnya orang yang punya uang 100 miliar. Bagi orang yang punya 100 miliar ngasih 1 miliar ya enteng lah, nggak ada apa-apanya. Tapi bagi dia yang hanya punya uang 10 ribu, 5 ribu itu separuh hartanya. Ingat loh, sodako itu dinilai dari prosentase atas hartanya. Betapa tidak adilnya Allah kalau dihitung dari jumlahnya. Duenemu 1.000 kayak 50.000, yuk 50.000 itu separuh hartanya dia. Bayangin. 100 miliar ngasih 1 miliar, ngomong sak persen itu. Walaupun nilainya besar. Itu. Maka Rasulullah sekali lagi menyampaikan la tahkirona minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah remehkan sesuatu walaupun kecil sekali. Ibnu Mubarak menyebutkan, nah ini dulu saya pelajari di bab niat, di Mahat ini lama nih belajar kalimat ini. Rubba amalin sohir tu'adimun niyah. Ini pelajaran tentang satu kalimat ini itu lama banget ini. Rubba itu menunjuk banyak. Amalin sohir, amal-amal kecil tu'adimun niyah, menjadi besar sekali karena niatnya. Makanya ini soal niat. Makanya jangan remehkan walaupun kecil. Jadi gini loh mau saya, kita tuh jangan putus asa Bapak Ibu semuanya. Bagi jenengannya mungkin saya mengalami sekarang hidup dalam kekurangan. Apakah kemudian saya harus berakhir hidup kemudian tidak berbuat baik? Enggak lah. Apa yang bisa dilakukan hari ini dengan seluruh keterbatasan yang ada? Berdalil dengan latah kirona. Rasulullah jangan remehkan. Apapun, kecil sekecil apapun. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sisa umur? Pak Udin misalnya, Pak Udin sudah sepuh. Gitu. Apa yang bisa dilakukan Pak Udin? Ya kan? Pak Pri. Nah udah sepuh-sepuh ini kan seperti Fudail bilang, pun pinten semita, pun cerak loh. Kan gitu. Yang ketiga adalah jebaklah diri kita dalam kegiatan yang positif. Jadi ternyata untuk membuat efektif akhir masa kita tuh harus menjebak diri kita
di dalam kegiatan yang positif. Seperti Pak Sumarlan ini, oh wis pensiun ngaji terus yang di seminggu ngaji ping piro Pak Sumarlan? Ping 50 ya Pak. Ping pinten Pak Sumarlan? Seminggu berapa kali jenengan ngaji? Semoga lebih sekarang 10 loh. Itu artinya apa? Usaha positif menjebak diri di dalam kegiatan yang positif. Nek orang dijebak-jebak saya ora iso. Demi Allah, jadi kan kalau nggak dijebak yang positif akan terjebak pada yang negatif. Yakinlah. Sudah tua, longgar, enak. Nek jenengan nggak menjebak di dalam kajian-kajian, jenengan akan terjebak di angkringan-angkringan. Ya nggak sih? Iya seperti itu. Ini fakta ini. Jenengan kalau lihat muter-muter malam-malam itu banyak orang tua yang masih cekikikan di tengah-tengah keramaian seperti itu. Ngapain coba? Padahal sisa umur tinggal sedikit. Maka jebaklah diri ini dalam yang pertama. Yang pertama tadi apa? Nah itu, jangan tunda kebaikan. Pokoknya kerentek pengen gawe apik langsung gitu loh Pak Sumarlan. Buru ponaan pengen kayak duit langsung. Itu langsung. Itu ciri khas orang yang mau dapat husnul khotimah di akhir masa itu. Gini. Kemudian banyak amal soleh, bantu fakir miskin, gitu. Bayangin, saya itu punya teman yang dia itu bikin rumah untuk para janda. Janda-janda tua Pak Tovan, bukan janda-janda muda juga. Janda-janda pokoknya janda lah. Orang yang kesulitan jandanya itu ditampung sama dia, bayangin. Kalau nggak salah dokter sama istrinya Ustadz Aris juga sempat bikin seperti itu. Rumah singgah para janda. Ya janda ditinggal mati suami, anaknya 3, nggak punya keterampilan. Gimana coba? Kalau nggak ada yang nolongin, gimana ya? Ada yang kayak gitu. Pak Tovan itu berbuat baik menjebak dirinya dengan jemput saya. Itu Pak Tovan menjebak dirinya dalam hal yang positif. Makso gitu. Maksa untuk melakukan kegiatan positif. Ya kalau dipikir waktu ya, saya kira Pak Tovan juga waktunya nggak banyak juga, gitu. Keperluannya juga nggak sesuatu yang longgar gitu. Tapi dia menjebak dirinya di dalam kegiatan yang positif seperti itu. Al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Jika tidak ditebaskan, maka dia akan menebas diri kita. Ingat nih, waktu itu kata para ulama seperti ini, kasaif. Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak tebaskan, maka waktu itu akan menebas diri kita. Karena nanti waktu itu akan untuk kita. Kan kita akan mauquf, akan ditanya oleh Allah. Waktu mau untuk apa? Bayangin. Kalau waktunya kita nggak jebak pada yang positif, besok kita akan dihukum atas berlalunya waktu yang kita terima. Ini nikmat besar kan waktu. Bayangin. Maka dikatakan al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Saya punya teman namanya Syaiful. Makanya dia kayak pedang sifatnya. Sejak kuliah udah dakwah dia. Masya Allah. Jadi jebaklah dalam hal yang positif. Belajar bahasa Arab, belajar hal yang positif lah. Nomor 4, pelitlah terhadap waktu. Pelitlah terhadap waktu. Kata Hasan Al-Basri, waktu lebih berharga dari dinar dan dirham. Ciri mukmin pasti menghargai waktu. Ini ciri-ciri mukmin, nanti jangan lihat dalilnya banyak banget dalam Al-Quran. Bahwa ciri seorang mukmin, muslim, mukmin, muhsin. Ciri mukmin itu adalah menghargai waktu untuk akhiratnya. Nggak ada duduk-duduk buang waktu. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un waladina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya, ketika sholat dia nggak sia-siakan, dia khusyuk sholatnya. Jadi dia menghargai waktu untuk akhiratnya. Itu ciri mukmin itu begitu. Atau jangan bisa lihat di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72. Quran surah Al-Furqan ayat 72. Waladina la yashhaduna zura wa idam maru bil lagwi maru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, serta apabila mereka berpapasan, bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, maru kiroma, mereka berlalu dan dia menjaga kehormatannya. Nggak mau. Pokoknya
kira-kira perkumpulan sing marahi dadi orang kelingan akhirat ya enggak, dia enggak mau, dia pergi dari situ. Memang ini ciri khasnya begitu. Quran surah Al-Furqan ayat ke-70. Ini kan tentang ibadur rahman nih. Ini dengan baca nih tentang apa penduduk sorga. Masya Allah. Jadi dia apa maksud menjaga kehormatannya? Dia berlalu dari perbuatan sia-sia. Berarti dia menjaga kehormatan. Tidak nongkrong-nongkrong terus rumah, ya kalau udah 40 tahun lewat, ya enggak lah. Enggak lah, waktunya kita terlalu mepet untuk hal-hal kayak gitu. Sebelum kita nonton sesuatu, ngeklik, pikirin. Ini nonton bermanfaat atau enggak nih? Ini tantangan besar kan buat zaman sekarang. Apalagi Pak Bambang udah tua, Pak Bambang. Jangan lihat berita-berita politik, Pak Bambang. Tadi jangan ketawa-ketawa sendiri di ujung-ujung. Semuanya lah, saya juga. Saya itu kadang-kadang terganggu tuh masih tentang olahraga kadang-kadang. Bulu tangkis selalu apa gitu. Tapi ya alhamdulillah istri sering ingetin. 5 menit wis. Ya. Gitu. Sinau meneh itu akhirnya. Jadi sekali lagi, siapa yang tahu akan dihentikan di hadapan Allah, maka dia akan harus tahu jawabannya. Harus tahu jawabannya. Jangan buka, nanti akan ditanya, Bin, buka 10 menit, dia gak apa, akan ditanya itu. Yang kelima, nah ini yang berat banget, ini juga memberatkan saya juga. Pastikan hak orang lain yang tergantung di kita sudah dipenuhi sebelum mati. Ini yang saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan jalan. Hak-hak itu banyak sekali, hak-hak banyak sekali. Kita bertanya pada diri kita, adakah hak istri kita hari ini sudah dipenuhi sebagai seorang suami, ya kan? Coba dengan tanyakan, istri saya bahagia nggak kira-kira dengan perbuatan saya hari ini? Seorang istri bertanya, adakah hak suami sudah saya penuhi hari ini? Kita nggak usah jauh-jauh mikirin yang lain-lain dulu. Hak suami istri kita, apakah sudah dipenuhi? Kira-kira kalau kita ditanya sebagai seorang suami kemudian kita jadi istri, nek aku tadi bojo, nek aku kira-kira seneng apa ora ya? Nah itu, kalau ora berarti masalah gitu. Itu, sebenarnya juga seorang istri, kalau saya berperan sebagai suami, saya kira-kira bahagia nggak ya? Ini kita memang harus koreksi terus di bagian ini. Makanya nanti kalau kita lihat ayat, seorang suami akan lari dari istrinya, dari anak-anaknya, takut dituntut nanti di yaumil akhir. Coba, ini kan ayat yang menunjuk jelas bahwa kita tuh punya kewajiban di dunia untuk memenuhi hak-hak. Pembantu kita punya pembantu, sudahkah dipenuhi haknya? Kalau Pak Eko karyawan ya Pak Eko, karyawan, apakah sudah bahagia haknya, dipenuhi haknya? Subhanallah. Istri kita sudah punya sandang pangan yang baik atau belum? Kita akan dituntut oleh Allah karena itu. Sudah kasih pendidikan atau belum dengan baik? Kita tanya pada diri sendiri. Jangan sibuk ibadah sendiri tok, sementara hak-hak kanan kiri kita nggak selesai. Ini masalah. Rajin sholat malam, rajin ini, rajin itu, rajin ngaji, rajin itu. Tapi bojone ya nggak kebagian waktu. Anak-anak ternyata marah sama kita. Apalagi kalau terhadap dengan hal terkait dengan hutang piutang. Berat memang kalau kita meninggal masih dalam punya tanggungan seperti itu. Hanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penyelesaian yang baik. Ada seorang teman nggak kuat ceritanya saya. Ini cerita saya sendiri juga ngalami dulu. Tiba-tiba tuh anak tuh nangis. Kenapa? Dulu waktu saya masih di properti ini, Aziza itu sering ngobrol gitu kalau di akhir minggu gitu. Suka dijemput terlambat atau dulu itu katanya kalau di sekolahan itu kalau sudah di atas jam 5 sendirian gini sampai jam 7 kadang-kadang. Bayangin
salimnya saya kayak mana tuh sama Aziza, sama Ammar dulu ini. Dan ini banyak terjadi nih, banyak terjadi. Anak-anak menangis, ditanya sama gurunya, kenapa? Saya nggak pernah ketemu bapak saya. Bapak saya berangkat pagi jam 5, saya belum berangkat sekolah, pulang sudah malam, nggak pernah ketemu. Ketika ditanya oleh gurunya, saya jadi merasa dulu kira-kira Aziza Ammar itu begitu nasibnya. Nih. Itu hak anak kita berarti terzalimi. Mudah-mudahan kita bisa sisa umur bisa memenuhi insya Allah. Maka kalau besok ada orang tua kabur dari anaknya, kabur dari istrinya, itu benar. Kita sisa umur jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan yang sakit diangkat sakitnya, yang susah diangkat susahnya. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman dan sisa umur benar-benar di dalam kebaikan insya Allah. Ini yang sampaikan pagi ini, sebenarnya masih ada beberapa. Mudah-mudahan yang beberapa ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.